Kita nggak akan pernah nyangka bahwa di tahun 2025 akan menjadi tahun di mana gua dan Egy bisa menapaki atap Jawa Tengah bareng-bareng. Dan pas gue bilang atap Jawa Tengah, gue lagi ngomongin soal the one and only Gunung Slamet. Sebuah gunung tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.428 mdpl. Gunung yang terdapat 4 kawah aktif dengan vegetasi puncaknya yang bisa langsung lu lihat dari bawah. Dan gunung yang akan menjadi tempat terakhir gue untuk menyelesaikan tantangan 3S. Karena sebelumnya gue udah berhasil sampai di 2 puncak gunung berawalan huruf S lain di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Kata Egy, tantangannya overrated. Tapi kalau kata gue mah, dia ngomong kayak gitu karena masih PR 1 gunung lagi yang belum dinaikin gara-gara kemarin gak ikut. Jadi let's go, ikuti pendakian gue dan Egy untuk berpetualang dan menyelesaikan gelar 3S gue di Gunung Slamet via Bambangan. Ini kita di belakang nggak apa-apa? Kita depan belakang apa, Be? Nggak apa-apa, lanjut. Siap. Ini sekalian pulang atau gimana? Wah, rumah saya jauh, jonggol. Untuk pendakian kali ini, gue memutuskan kembali lagi menggunakan jasa open trip, yaitu 3 Dewa Adventure. Karena jujur gue mager kalau harus berangkat mandiri. Harus tahu rute jalannya dulu lah, trayeknya kemana lah, belum lagi ngurus simaksinya. Ribet. Ini bukan iklan buat jasa OT ya. Karena gue yakin backpackeran kesini pasti ada keseruannya tersendiri. Tapi untuk gue yang kerjaan yang gak bisa ditinggalin dan mepet banget waktu liburnya, belum lagi Egy, budak korporat, jadi kita mutusin untuk balik lagi pakai jasa open trip biar menghemat waktu, energi, dan tenaga. Terus kenapa 3 Dewa bang? Ya tadinya mau pakai OT lain buat pengalaman, tapi karena udah terlanjur nyaman dan dadakan banget ngerencanainnya, gue mutusin untuk tetap pakai OT ini. Untuk jalur pendakian kita milih lewat Bambangan. Ada alasannya tersendiri bang? Kagak, karena kuotanya lagi ada aja lewat sini makanya dipilih. Bambangan terkenal dengan jalur yang punya banyak banget pos pendakian. Ada 9 katanya. Dan salah satunya itu lewat pos yang namanya Samarantu. Mitos di internet bilang di sini ada gerbang kerajaan gaib. Serem. Tapi nanti kita kulik emang horor itu ya lewat pos 4 ini. Seperti biasa karena kita pakai OT, gue dan Egy langsung bergegas buat OTW ke Meeting Point Halim. Dan dari sini kita bakalan langsung berangkat ke base camp Bambangan. Gimana ceritanya? Gas, kita lihat bareng-bareng. Bongkar depan ayo. Anjay, mantep. Gimana nih bro? Saya Mepo. Hah? Mepo. Mepo yang mana? Ini Meponya. Main atas. Untuk ketiga kalinya, kita akhirnya balik lagi ke tempat ini, Mepo 3 Dewa Adventure di Halim. Beda dengan sebelumnya, untuk trip kali ini, Egy ngebet banget buat berangkat lebih awal biar nggak ketinggalan. Tapi ternyata masih nggak banyak orang yang datang. Jadi terpaksa kita nunggu sedikit lebih lama, cuman nggak apa-apa. Gue jadi punya banyak waktu juga buat kenalan sama pendaki-pendaki lain yang kebetulan ada salah satu di antara mereka penonton Ride the Explorer. Gokil banget. Petualangan kali ini bakal banyak banget ketemuan sama penikmat RTE coy. Meski viewsnya cuma beberapa ribuan aja ya, tapi ternyata bisa juga gue ketemuan sama wujud asli sohib-sohib yang nontonin video gue. By the way, untuk guider yang bertugas kali ini nganterin ke Gunung Slamet adalah Bang Andri dari 3 Dewa. Kebetulan kita udah ketemu juga sama Doi, jadi tinggal nunggu teman-teman OT lain buat langsung berangkat ke Bambangan. Gue udah liat Senin. Udah, right. Gak usah banget.
Selamat datang lagi di Ride Explorer episode terbaru. Sekarang gue sama Egi udah sampai di Mepo 3 Dewa Adventure di daerah Halim ya? Ya, sekarang jam 8 malam. Kita tinggal nunggu rombongan dulu, abis itu berangkat ke BC Bambang. Akhirnya setelah beberapa minggu gue maksa Egi buat temenin gue, dia akhirnya gue juga buat menyelesaikan pendidikan S3 gue. Jadi semoga nyampe dengan selamat, semoga bisa sampai puncak ya, meskipun lulus sampai rumah dengan selamat, sampai dengan tujuan ya, berpelukan bersama orang tua dan juga istri dan anak tercinta. Jadi ikut terus perjalanan gue Egi buat ke Gunung Hijau. Let's go. Arif Rian, Juan, Ahmad Sugiarto, Ada. Ray Restu. Ada. Oke. Sebentar ya. Jadi kita mungkin jam 3 jam 4 itu udah sampai di base camp ya. Sama apa namanya? Saya nggak ikut ini, mungkin nanti kalau misalnya di kalian akan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Paling ya apa namanya, kalau mau berhenti di rest area terdekat aja nanti ya, diinfoin aja ke drivernya. Oke, alangkah baiknya sebelum kita berangkat kita berdoa dulu, semoga diberikan kelancaran di gunung, nanti dapat cuaca cerah. Amin. Rumah masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, udah selesai. Berangkat ya teman-teman. Ya. Gimana? Gue mau ngambil makan kayaknya. Jadi gimana Gi? Kita udah ada di mana nih? KM berapa? Kita udah ada di kilometer 2200. Selamat, mantap, ada Alfa, ada Indomaret. Oke cuy, sekarang kita udah sampai di rest area. Sekitaran jam 12 malam. Kita mau ngambil makan dulu karena lapar. Nanti balik lagi sekitaran jam 12.50. Seperti biasa ya, balik lagi kesini untuk yang ketiga kalinya. Dan kita masih bimbang mau makan apa. Cuma yang jelas bakal istirahatnya di masjid sih, soalnya bisa tiduran enak. Mantep. Masih belum, ya bakso jadinya. Belum banyak orang yang kita ajak kenalan, cuman mantap lah, sepertinya pada sepuh semua. Untuk ketiga kalinya, gue udah sampai di rest area KM 207. Sepertinya ini tempat andalan OT-OT ya kalau istirahat. Biasanya pas udah sampai sini sendirian, gue ikut nimbrung sama kenalan-kenalan baru biar sekalian makin akrab. Tapi karena sekarang bareng Egi, gue langsung nyari makan soalnya udah nggak tahan coy, lapar. Pas mau nyari, kita ternyata ketemu lagi sama another penikmat trailer kocak dan Ride Explorer. Gokil. Sehat-sehat ya abang-abang naik gunungnya. Lanjut ngobrol bentar bareng mereka, gue dan Egi langsung ngisi perut. Gak lama udah disuruh masuk minibus buat berangkat ke Bambangan. Nah lucunya di sini, gue kira Gunung Slamet itu lebih deket ke Jawa Timur. Ternyata gunungnya lebih deket ke Jawa Barat. Jadi untuk perjalanan ke base campnya nggak makan waktu lama kalau dibandingin pas trip ke Sindoro atau Sumbing. Berbentar dan sampai dah ke Bambangan. Sesampainya di sini otomatis kita langsung bergegas buat mindah-mindahin barang ke BC. Buset bang, Bambangan dingin banget. Cuy, sampai di base camp Pak Uji ya, base campnya 3 Dewa nih, ada 2 dia.
Ini di bawah satu sama di sini satu. Kita ke bagian lantai 2 karena ada 2 kloter ya, 2 bis. Itu bis isinya 20-an orang. Di Bambangan udah sampai di jam 3:30 dan kayak kita mau istirahat dulu, siap-siap. Kenalan baru gue. Om J. Iya. Bang Adit, Mas Edo sama Om Agus. Pas nyampe base camp, Egy langsung tidur karena masih jam 3:30 pagi, jadi lumayan bisa nge-recharge tenaga buat nanti nanjak pas mulai trekking jam 10 pagi. Dan gak lama gue pun ikutan merem bentar. Subuhnya otomatis kita kebangun buat sholat. Dan pas mau ambil wudhu, gue bener-bener kaget sama pemandangan daerah Bambangan yang bagus banget. Baru pertama kali gue ngeliat gradien warna langit yang seakan-akan dibuat di Photoshop. Gue pun segera kelarin sholat subuhnya dan langsung terbangin drone buat ngambil dokumentasi dari langit. Sebenarnya secara warna lebih bagus lewat kamera sih, tapi semoga gak kalah juga ya footage aerialnya. Jadi selamat menikmati suasana pagi di Gunung Slamet via Bambangan. Halo cuy, selamat pagi dari Gunung Slamet via Bambangan. Sekarang udah jam 6 pagi, udah sholat, udah nerbangin drone, udah ngambil footage, udah mantap. Udah kenalan juga nih Bang Komar nih. Bang Komar, halo. Ya jadi sekarang agenda kita itu bersih dulu, terus coba buat nyari base campnya, pos Simaksi ada di mana. Kita bakal lihat sekitar bagaimana indahnya Bambangan gitu ya. Terus habis itu coba buat menikmati nuansa sambil nyarap gitu. Sarapan gratis dari Open Trip 3 Dewa Adventure. Bismillah, semoga lancar. Sejauh ini selamat menunjukkan sebuah tanda-tanda yang indah ya, tanda-tanda yang baik gitu. Jadi cerah banget, biru, lu bisa lihat nih warna dari langitnya. Tadi gue nerbangin drone juga, bener-bener bagus banget, berapa golden sunrise. Di situ ada jajaran-jajaran gunung di Jawa Tengah. Semoga sampai atas beneran tetap kayak gini cuacanya. Kalau misalnya kayak hujan, gue ngarepinnya sore aja lah hujannya, biar nanti besok pagi tetap cerah kayak gini lagi. Mantap. Gitu ya, mungkin kita bakal lanjut lagi buat siap-siap. Pagi sudah dimulai. Setelah ngambil footage golden sunrise di base camp, gue dan Egy langsung bergegas buat persiapan. Utamanya mandi dulu, sarapan, packing, baru turun buat kumpul bareng ranger. Nah, PR di Gunung Slamet via Bambangan ini adalah toiletnya dikit banget. Di base camp ini cuma 1. Sementara kalau nyari ke base camp yang lain bayar dan ngantri juga. Buset, yang bikin gue kagetnya adalah di masjidnya pun ngantri terus bayar. Gokil parah. Dari Gunung Triple S cuman di sini doang yang pakai toilet, wudhu atau mandi di masjid bayar. Bye-bye itu orang-orang jadi takut kesana soalnya apa-apa bayar. Setelah nunggu sekian lama, akhirnya kelar juga buat mandi. Nggak pakai jeda, gue pun langsung ambil makanan buat sarapan. Ternyata Egy udah kelar duluan, sial. Sambil makan gue yeping ke Egy, susah banget dapat kamar mandi di luar.
Tau gitu gue juga makan dulu. Kelar sarapan, Egy mutusin buat packing sementara gue coba buat keliling daerah basecamp Bambangan biar tahu gimana sih suasana daerah sini. Nah yang menariknya adalah ternyata BC Open Trip 3 Dewa letaknya di bawah BC untuk yang pendakian mandiri. Gue coba izin buat masuk dan ternyata lumayan enak juga coy, tempatnya luas. Untuk WC-nya gue masih kurang tahu ya, soalnya kagak masuk sampai dalam. Selain itu, untuk pendaftaran simaksinya pun ada di atas BC-nya, dimana lokasi ini juga biasanya menjadi tempat untuk pendaki-pendaki nunggu ojek gunung. Secara fasilitas gue kira udah lengkap banget ya, papan informasi pendakian, teras buat nunggu, toilet, bahkan perlengkapan untuk evakuasi kalau dilihat dari luar banyak banget. Karena pagi ini cerah, gue pun jadi bisa ngerasain momen ikonik pas nanjak ke gunung ini, di mana gue udah bisa lihat pemandangan vegetasi puncaknya bahkan dari gerbang pendakian. Gokil banget. Gak lama briefing dari Ranger OT dimulai, dan setelah itu kita bakal langsung nanjak pakai ojek Gunung Slamet yang ternyata udah ngantri kayak wahana di Dufan. Oke cuy, kita lagi nunggu briefing buat 3 Dewa. Tapi karena agak sedikit lama, jadi gue muter dulu ke pos registrasi. Kalau misalnya emang pengen sendiri kesini ya, gak pakai Open Trip, menurut gue ini bagus banget sih posnya. Mandiri juga nggak yang terlalu ribet juga kan. Di sini juga bisa offline dan fasilitas lengkap. Tadi gue juga ada ambulans, ada toilet. Terus kalau misalnya yang mandiri gratis juga, tapi kalau misalnya via warga lokal juga ada basecamp-basecampnya di bawah. Mantap. Sampai jam 9 ini Gunung Slamet masih bener-bener kelihatan cerah. Semoga nanti besok juga tetap kayak gini gitu ya. Gua sangat amat iri buat orang yang udah naik gunung kemarin gitu, karena ngerasain Slamet yang sampai jam segini masih cerah, masih kelihatan Sumbing sama Sindoro. Gokil pokoknya. Bismillah, semoga kita bisa cepet berangkat. Jadi gue bakal balik ke 3 Dewa dan mantap. Let's go. Setelah foto bareng di gerbang, kita tinggal antri ojek ya teman-teman. Namun perlu saya ingatkan kembali, ketika kalian naik ojek, sebelum sampai ke yang ada di tulisan di vouchernya kayak tulisan di pos 1 ya, itu jangan dulu dikasih. Dan ketika kalian mendapati, semoga ini tidak ada ojek yang trouble, kalian minta pertanggungjawaban sama bapak ojeknya. Mungkin seperti itu. Dan satu lagi, ketika kalian naik ojek, jangan lupa doa dan juga terutama kaki kalian ya. Yang kita takutkan itu kena kanal pot teman-teman. Kita kembalikan lagi ke fisik mas dan mbaknya. Oke. Untuk apa yang sudah duluan itu ada Pak Tohid, Pak Karyo. Jadi patokannya di pos 5 itu ada 2 shelter. Di sebelah shelternya saja ada yang warna hijau dan juga ada yang tanpa warna, ataupun ya mungkin saya bilang itu silver ya, seperti itu. Panggil aja Pak Aryo, saya udah sampai dari tripnya di 3 Dewa, bilang aja tenda saya di mana, mungkin seperti itu. Dan juga ada tenda toilet, monggo dipakai ketika memang buat buang air kecil ya teman-teman. Karena berhubung hutannya masih rimba, mungkin bisa nyusul-nyusul ketika memang untuk BAB, mungkin seperti itu. Sebelum kita jalan mungkin ada sarapan dulu, karena kemungkinan yang kita takutkan ada lapertermia ya teman-teman. Lapertermia? Lapertermia ya. Beda lagi tuh. Oke. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan? Nama abang siapa? Jab. Oh Jab. Betul. Bang Jabra, di puncaknya maksimal jam berapa? Oh iya, untuk di puncaknya besok kita ada briefing lagi. Oh, oke. Gak apa-apa. Ya mungkin saya kasih tahu aja, mungkin 1 jam. 1 jam di atasnya, seperti itu. Tambahan, Pak. Ya, tambahan dari Mas Roni. Sampah pribadi jangan lupa dibawa masing-masing. Intinya sampah dari kita ya ditinggal, contohnya gelas cup, kertas minyak atau kertas piring itu silakan ditinggal. Tapi kalau sampah pribadi kalian silakan dibawa turun kembali. Sama yang rokok, putung rokoknya jangan dibuang sembarangan. Kalian bawa turun kembali seperti itu. Musim kemarau ya bang? Iya, musim kemarau juga. Dan persediaan air saya harap lebih dari cukup untuk kalian besok di bawah summit dan juga turun dari atas seperti itu. Paham ya? Jelas ya, mungkin yang tadi dijelaskan sama Mas Oni, untuk sampah pribadi yang ketika memang itu sampah di luar dari kita, kayak contoh dari gelas, cup, ataupun kayak kertas minyak, mohon dengan sangat dibawa turun kembali ya teman-teman. Ada yang bawa tisu basah? Nggak ada? Nggak ada. Ketika memang sudah dibawa, jangan lupa ditinggal di sini ya. Mungkin kayaknya. Oke, Mas dan Mbaknya, ini cukup? Gak ada pertanyaan lagi? Cukup. Jelas ya? Oke.
bayangan 1, pos 1, pos 2, pos 3, pos 5, pos 7, dan juga pos 7 tempat camp terakhir sampai yang kendit. Oh ya, mata air pos 5. Tapi mungkin kali ini adanya air mata ya, Mbak. Sorry. Kering ya. Tapi kemungkinan karena ya udah jarak hujan jadinya kering. Mungkin persediaan lagi lah ya. Oke. Oke, Mas dan Mbaknya cukup? Cukup. Sebelum kita melakukan, ini masuknya pagi atau siang? Ya, setelah lewat. Oke, berarti saya bilangnya sebelum melakukan pendakian pagi menjelang siang, kita berdoa dulu gitu. Yes. Perlu saya ingatkan kembali, sebelum kita melakukan pagi menjelang siang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak akan pernah selesai. Kita tos dulu. Ya, saya bilang Gunung Slamet, kalian bilang berangkat ya. Oke. Dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Berarti kita ke bawah semua maksudnya. Orangnya juga. Orangnya jangan. Oke. Saya bilang Gunung Slamet, kalian bilang berangkat ya. Gunung Slamet. Let's go. Yes. Sudah nunggu, sudah mendengarkan arahan dari Mas Japra selaku guider kita ya dari 3 dewa hari ini. Kita langsung berangkat, tapi sebelum berangkat kita foto dulu di plang paling ikonik Gunung Slamet via Bambangan. Iya, benar. Iya, Pak. Bismillah, semoga lancar, semoga lulus, semoga S3 tanpa remet. Let's go! Hey, ngantri aman? Kita lagi coba buat ngambil BLT ya. Nggak turun-turun selama 2 tahun. Udah lapar. Kita nggak cuma butuh makan gratis. Akhirnya, perjalanan kita menuju puncak Gunung Slamet dimulai. Dari menggunakan jasa ojek gunung di pos Simaksi, menuju pos 1 yaitu Pondok Gembirung. Sejujurnya, kalau dibandingin sama ojek Gunung Sidoro dan Sumbing, ojek Gunung Slamet lebih ramah terhadap orang tua dan jantung kayak saya. Perlu diingat sesuai kata Om Japra selaku guider Slamet, kalau pakai jasa ini harap berhati-hati untuk hanya memberikan tiket bayarnya pas udah sampai di pos 1 aja. Karena katanya ada beberapa oknum yang suka berhenti di tengah trek dengan alasan motornya trouble. Terus lu ditinggal sebelum sampai pos 1. Tapi alhamdulillahnya untuk bapak ojek yang bareng gue amanah. Asik. Kalau secara jalur gimana bang? Worth it nggak? Menurut gue yang punya prinsip membantu meningkatkan ekonomi warga lokal dan kagak strong-strong banget ya. Ini lumayan worth it karena ternyata trek dari pos Simaksi ke pos 1 lumayan jauh. Dengan harga 75.000 gue rasa lumayan lah buat bisa menghemat energi. Jadi pas OTW ke pos lain masih bisa berasa kayak orang TikTok kita. Tujuan pendakian kita di hari ini cuman sampai pos 5 ya, karena tendanya ada di sana dan secara jalur berada di tengah-tengah trek menuju puncak.
Pak Jawa. Supra mantap Pak Jawa. Supra Bapak. Oke. Supra Bapak. Supra Bapak. Alright, guys, sekarang kita udah sampai di pos 1 Pondok Gembirung. Jalan kalau katanya bisa sampai 2 jam, tapi karena kita naik ojek dipangkas jadi 15 menit doang. Salah satu hal yang ikonik yang bisa ditemukan di pos 1 Gunung Slamet Via Bambangan ini adalah foto dari Bapak Gembirung. Mantap. Kita kayak bakal istirahat dulu sebentar, terus habis lanjut lagi buat ke pos 2. Elevasi 800 mdp buat sampai ke Camp Area. Mantap. Ojek selamat. Meskipun nggak sehoror ojek Sumbing ya. Cuman ojek selamat. Lo gimana sih? Coba. Tetep. Oke. Oke, kita lanjut. Kita jalan di jam 11 siang lewat 10 menit. Sebenarnya ini kalau misalnya hitungan RTE ya, kesiangan. Kita biasanya berangkat jam 6 pagi. Tapi karena ini kita ikut open trip, kita nyesuaiin aturan dari rombongan lah. Estimasi kata Bang Japra ya, namanya lupa gue, itu 3-6 jam sampai Camp Area. Jadi kalau misalnya dihitung jam sore lah kita bakal nyampe. Gue sama Egy udah sepakat buat nggak yang terlalu kenceng jalannya, pelan-pelan aja. Jadi kita lebih masuk mode nuansa, mencari pemandangan yang indah dan asri. Trek dari pos 1 ke pos 2 sudah mulai curam. Mantap ya. Nggak hoax berarti Bang Japra. Trek dinomisi sama akar-akar, enak buat berpijak. Masa ini kita kemarau nih, kemarau berpasir, debu. Permisi. Kayak jalan di Jakarta, tapi sejauh ini masih aman lah. Pelan-pelan aja. Udah habis. Main santai. Cuacanya panas banget coy. Kerasa dari ini ya. Warnanya cerah banget. Terus langsung mendaki dengan elevasi yang bisa bikin asimilasi. Jujur trek selamat dari pos 1 ke pos 2 ini naikkan gue ke Gunung Ciremai. Mirip karena mungkin kita sama-sama naik waktu kemarau kali ya, jadi suasananya juga nggak terlalu beda jauh. Untungnya kita camp di pos camp yang paling bawah, jadi nyelow lah, nggak yang terlalu maju jalur. Oke. Wah, Ada isinya bang, ya nggak? sepuh bang. Nggak ada isinya, sumpah nggak. Mantap. Kak. Dua ini nggak ada isi. Yang tiga cuma ada baik gue memang. Lewati sepuh. Pos 2 coy, kayaknya ya, gue ngeliat ada plang soalnya. Kayaknya sih bukan pos 2, pos 2 nya doang, bukan ya.
Pisang goreng. Ayo cuy, kita sekarang lagi istirahat di pos 2 Bayangan atau pos 1 Bayangan ya? Iya pokoknya pos 1,5 lah. Ada warung di sini dan banyak banget orang-orang jadi istirahat. Karena emang langsung ditonjok sama tanjakan yang terjal dari pos 1 ke pos 2. Estimasi katanya sejam. Jadi surfing energy is really good for this mountain. Masih ada sampai pos 5. Gokil pokoknya. Lagi-lagi ketika gue lagi naik gunung di Jawa Tengah, ada yang nyemen semen 3 roda anjay. Bocil men, gokil keren banget. Ngomong lu dong, gimana? Sejauh ini oke. Tapi termasuk berat sih untuk awal, mulai dari awal. Sama kayak remai langsung naik gitu. Tapi sejauh ini pendakian asik, cuaca mendukung, cerah juga, kita dapat asupan matahari. Bagus, sehat. Lanjut lagi dari pos Bayangan ke pos 2. Mantap nih jalurnya, rapi cuman ya gitu karena terjal terus, baru kerasa kalau misalnya di gunung. Ini sudah muak untuk lambat. Jalan masih berakar, gak ringkih ya, gak licin juga. Musim kemarau bener-bener rasanya musim kemarau kayak gini nih, gokil banget. Enak nih jalurnya, salah tinggal main tempo aja biar nggak terlalu capek banget. Ini kan yo. Nyampe pos 2. Videonya video. Cuy, kita udah sampai di pos 2 Pondok Walang. Ketinggian berapa? 1900-an ya? Oh enggak, 2256. Berarti kira-kira 500 lagi ya? Ya 500 enggak, 700 lagi ya, pokoknya 500-700an. Jadi dari pos 1 ke pos 2 jalurnya enak, cuman karena emang jauh ya, jadi orang-orang kerasa kalau misalnya ini tuh susah banget, langsung terjal. Padahal menurut gue ini ya standar-standar gunung. Kalau misalnya landai terus juga nanti nggak akan cepet nyampe, tapi kalau misalnya terjal terus, seenggaknya kita bisa langsung nyampe tujuan gitu ya, ke pos 2 atau ke pos selanjutnya. Cuma jelas di pos 2 nih lengkap ya, Nenda cuman direkomendasiin di pos 5, pos 7. Pos 2 gue nggak tahu boleh atau kagak, cuman ada lahan tenda. Warung di sini banyak, ada 5 warung. Nggak ada toilet, tapi di sini banyak buah-buahan yang bisa lo beli. Pokoknya kalau misalnya lo nggak bawa air, tapi lo bawa duit, harusnya aman sih di sini. Aja deh, kita istirahat dulu bentar, terus habis itu lanjut lagi 5 menit kira-kira. Masih harusnya lanjut sih menurut gue. Pos 3 mungkin kalau mau makan. Iya. Tapi nggak tahu nih 2 ke 3 itu kayak gimana. Kalau memang nanti terlalu jauh ya di tengah-tengah kita bisa istirahat ya, jadi masalah. Iya. Sejauh ini aman. Oke, lanjut perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Harusnya naik 200 mdpl nih. Tinggal 3 pos lagi. Sejauh ini energi masih aman, masih belum lelah banget, dan masih ada tutupan, jadi masih adem. Pokoknya kita lihat nanti ke depannya gimana.
bonus, lantai dikit, 2 ke 3, terus nanjak lagi. Duh, lapar gue Gi. Makan mana Gi? Oke cuy, sekarang kita udah sampai di pos 3 ya. Namanya Pondok Cemara, 2000 personel PL. Kita berarti udah jalan sekitar 600-an, beberapa ratus MDP lagi. Akhirnya kita sampai di pos 5 atau Camp Area. 4 dulu. Iya, pos 5 kan di Camp Area tuh. Ya jadi di pos 3 ini tadi gue udah keliling. Ada beberapa lahan yang bagus buat nenda gitu ya. Cuman emang kebanyakan mungkin pada di pos 5 atau pos 7. Ada warung juga 2-3 yang cukup lengkap. Terus nuansanya tuh ajib banget soalnya luas. Jadi orang-orang tuh kebanyakan pada berhenti di sini. Ajib sih pokoknya. Kita bakal lanjut lagi buat ke pos 4 ya. Semoga treknya nggak yang terlalu susah. Lu gimana? Sejauh ini aman. Agak dingin, tapi dikasih cuaca cerah, tapi mungkin suhunya mungkin udah di bawah 20. Kita harus bergerak biar nggak kedinginan, biar nanti kita bisa ganti baju di camp 5. Tenda sudah menunggu. Let's go. Sampai di pos 3 menandakan bahwa kita udah ada di setengah perjalanan untuk pendakian hari ini. Karena untuk hari pertama, targetnya bukan sampai ke puncak selamat, tapi ke camp areanya yang ada di pos 5. Jadi tinggal 2 pos lagi untuk bisa sampai ke tujuan. Sebelum lanjut, gue dan Egy mutusin untuk buka bekal dan makan berat dulu. Jajan dikit-dikit karena warung di pos ini cukup lengkap dan istirahat bentar. Soalnya banyak juga pendaki yang ternyata milih tempat ini jadi checkpoint. Cuaca ternyata bener-bener cerah. Sejujurnya gue jadi ngarepin banget besok pas OTW ke puncaknya cerah juga. Tapi ikhtiar dulu lah. Yang penting udah usaha buat kesini, urusan lulus S3 atau kagak bisa remet. Anjay. Ya, lanjut dari pos 3 ke pos 4. Tadi di pos 2 ke pos 3 jalanannya aja ya, terjal parah, tapi nggak yang rempong banget, nggak yang bikin ringkih, konstan, dan emang bonusnya dikit banget, cuma 5%. Sekarang itu bakal lanjut dan kita bakal lihat bagaimana trek dari pos 3 ke pos 4. Udah ada tenda tuh di sini. Mantap. Enggak nih cuy, 2500. Cuman karena panas ya, jadi masih ketolong sama hawa. Cuman kalau misalnya diem bakal kerasa banget. Khawatiran ntar malam nih gue nih. Semoga gak kenapa-napa lah ya. Bawa jaket ini, terus sleeping bag. Let's go. Let's go. Lemah brutal. Hah? Di? Lu kan 13 kilo. Masa? Gue belum pernah lihat trek kayak gitu. Padahal baru di pos 3 ke 4. Tapi dia sudah melemah. Di mana? Di mana patriotisme Anda? 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Gak bisa ngomong gua pakai POV kayak gini. Soalnya nyekek buat ini Karel. Buset. Udah lama banget gua nggak naik gunung pakai Karel. Seberat ini. Jompo ya. Untung ote. Kalau kagak udah buat tenda ini. Mau alat masak. Parah. Mantap lah ya pokoknya. Hai bang.
Naik turun gua. Naik. Naik. Vlog gua. Vlog. Dokumentasi aja nih mah. Itu ada kamera Bang. Yoi. Naik Bang. Sama extra. GoPro. Ayo Bang. Ini mau ya. Hah? YouTube. Itu Mas. Search aja nanti Gunung Slamet lah. Dia nggak ada. Banyak yang TikTok ternyata. TikTok Mas. Oh ngecam. Riz, banding YouTube Riz. Ayo Bang. Ayo Mas, semangat Mas. Yuk siap. Dulu kita gini ya, naik gunung ya, bawa-bawaan banyak banget gitu, ngecamp. Makanya ngecamp jangan TikTok. Mantap banget. Emang kita nggak ngejar, kalau ngecamp nggak ngejar cepat. Jam segini udah termasuk cepat. Soalnya ngejar cepatnya itu waktu di ini ya, summit ya, Same. summit. Ini mah santai aja. Cuy, coy. Ada lutung coy, kita lagi istirahat terus di atas sana ada 4 tuh. Gede banget coy. Kau lihat nggak? Makanin apa dia? Pete ya? Itu Cina ya? Dia baru makan itu. Kamu tuh pete? Daun, dia makan daun kah? Oh, Mana? kan ya? Mana ada dia makan daun? Ya makan bijinya lah. Omnivora kan dia. Ya makan bijinya. Let's go, pos 4 sama Randu. Dibuka dulu dong. Misi Mas. Ya. Ya, Pak. Oke cuy, sekarang kita udah sampai di pos 4 sama Randu. Dari pos 3 ke pos 4 uniknya kita ketemu sama lutung. Kalau misalnya kata lagi monyet jamet. Itu video bagus. Bagus. Nah, nanti gue bakal taruh di RTS sana. Fotonya buat gua. Bayar 500.000 ya. Masukin satu stop. Oh ya, anyway, tadi kita nggak yang cepet-cepet banget ya, Gi. Kita 3 kali 4 kali bahkan istirahat. Kita bahkan tadi Tidur dulu. Ini termasuk deket sih intervalnya sih dari pos 3 ke pos 4 soalnya. Kalau dari ketinggian masih 288. Tadi itu waktu ke pos 3 udah 2.500 juga gitu loh. Jadi kita cuma naik 70 meter. Bentar lagi ke pos 5, pos terakhir kita istirahat, langsung tidur brutal, bangun-bangun sore langsung sunset. Mantap. Sejauh ini masih asik lah pokoknya Gunung Slamet ya Bambangan ini. Nggak yang bandel-bandel banget ya treknya, nggak yang bikin nyasar juga. Gue di sini nggak pakai GPS juga, maksudnya nggak pakai arahan GPS. Soalnya udah ada juga di outdoor kreatifnya. Dan oke mantap. Sekarang di berapa? 2588. Pos 5? Nggak tahu. Lupa. Di sini ada bukaan sedikit. Alhamdulillah hari ini cerah, berawan. Awan juga bukan awan gelap, jadi kita bisa menikmati lautan awan bahkan tanpa ke puncak. Nggak ada spot foto, nanti rencana mau kita bikin panggung di situ. Jadi bisa. Sama love lah, I love Indonesia. Tadi gue udah nemu ada orang yang bawa bendera One Piece. Nanti kita
Ajak collab untuk foto. Kita buat aliansi. Oke, kita jalan lagi dari pos 4 ke pos 5. Jadi pos 5 ini adalah pos terakhir kita ya hari ini, sebelum akhirnya nyampe ke camp area. Ya, jadi ini kita bakal ke destinasi terakhir ya, camp area. Gimana? Gue lihat udah banyak banget orang-orang yang turun naik dari hari Jumat. Ayo Pak. Ini kira-kira sejaman lagi lah. Soalnya pos 5 di 2700-an MDPL. Yo. Jadi badan gue kaget banget cuma. Santai-santai. Sama carrier nih. Berat banget coy. Pak. Ya. Tante. Ya jadi. Lama banget gue gak ngerasa beban kayak gini. Gue minta tuker sama Egy, gini cabut mulu. Kita lanjut lah pos 5. Tapi gue request Egy buat nyelo. Soalnya muka gue udah merah katanya. Lemah. Buset toki juga nih. 4. Halo. Jangan lupa subscribe. Yoi. Lihat nih. Treknya udah mulai trek. Puncak nih. Oke. Tapi kita masih sampai pos 5 doang. Tempat tenda nih. Luas banget. Nice. Sampai jam 2 siang bulan yang masih ada. Ya, pos bayangan menuju ke pos 5. Banyak banget lahan camp. Mungkin ini antisipasi kalau misalnya membludak kali ya. Makanya disediain tempat kayak gini biar orang-orang tuh nggak maksa buka jalur, buka lahan lagi tuh di pos 5 sama pos 7. Pos ini mantep sih, Bambangan. Ternyata halus, nggak ganggu banget dan emang tinggal di persen fisik aja. Soalnya main ini kan jalur, main apa namanya, jarak, kalau jalur lagi. Pokoknya ajib. Kita istirahat dulu bentar. Habis ya satu air ya? Habis ya? Turun ya cukup. Oke, lanjut lagi dari pos bayangan 5 ke pos 5. Wih, udah mulai mantep nih tanjakannya. Ya bang, pelan-pelan lah. Terus terlambis jam 3 juga. G, pos 5 G. Yo, Pak. Apakah it's time? Pos 5 bang. Ya, nice. Ketemu lagi. Oh iya. Ayo mari bang. Anda sudah sampai di pos 5 Bambangan, Gunung Selamat. Let's go. Oke cuy, sekarang kita udah sampai di pos 5 camp area dari Gunung Selamat via Bambangan. Ini unexpected banget ya, soalnya kita ternyata adalah kloter perdana yang datang.
Why? You know, kita udah ngelihat banyak banget pendaki-pendaki gitu ya, dari 3 dewa juga yang udah pada nyusul kita, tapi entah kenapa malah kita duluan gitu. Gue juga bingung, men. Anjay, Jadi merendah untuk kita dapat standing applause ya. ternyata itu Falisya bukan 3 dewa gue. Itu orang-orang Falisya. Jadi kita udah dapat standing applause dari 3 dewa. Shh. You're amazing. Enggak bang. Enggak. Dibanding lu yang udah ke Kartes enggak bang. Ya jadi kita mau siap-siap. Gak ada Bang Andri anjir. Gak ada Bang Andri situ. Ada Bang Andri. Andri di belakang. Ya pokoknya dia juga ada pernah lah. Ya intinya kita mau bebenah dulu, beberes, istirahat dulu, tidur, habis itu menerbangin drone, narasi. Jangan sombong lo, gue tau lo pengen ngomong apa nih. Ini bro. Bismillah. Jadi memang harus diakui bahwa Jawa Barat adalah kunci. Jawa Barat adalah kunci. Jangan pernah sombong dengan 3S. Betul. Karena gue yakin lu gak bakal sanggup Seven Summit Jawa Barat. Asli. Ini asbun nih mulai. Nanti ada yang komen pada perang nih. Gue nggak ikut-ikutan ya, Egi nih. Ya. Jadi gimana nih? Gimana? Oh ini impresi dari pos 1 ke pos 5 gimana treknya? Cantik, shit, cantik, culture, cantik. Gak ada yang Bersih ya, bro. coba gue kesalak, astagfirullahaladzim. Kotor semua, sol gue lepas nih. Bro. Kagak ada yang jebol soalnya. Tapi belum. Ya bes, oke. Tapi ini awal, alhamdulillah. Adalah awal yang baik dengan mood yang baik. Semoga cerah sampai besok juga cerah. Cuma mungkin ya sebenarnya kalau agak hujan di malam nggak apa kayak nggak dingin banget. Kayaknya bakal dingin. Ya bismillah aja aman lah. Gue lihat sih kayaknya emergency banyak. Warung juga banyak. Jadi stok air hangat dan segala macam kayaknya udah belajar dari yang kemarin kan ya. Beberapa waktu lalu ada insiden. Ya kita yang positif aja. Rapi, area tenda rapi, 3 dewa. Setelah mulai trekking dari jam 10:30 siang, kita akhirnya sampai di tujuan akhir untuk pendakian hari ini, yaitu Camp 5 di jam 3:30 sore. Berarti kira-kira 5 jam untuk bisa sampai ke sini dengan kecepatan orang-orang tua kayak gue dan Egi. Untungnya karena kita pakai open trip, jadi beban bawaan benar-benar bisa berkurang drastis. Pas sampai di tenda gue nggak harus masang dari nol dan nggak perlu masak juga karena udah ada yang masakin. Setelah gue muter-muter pos 5, ternyata ini merupakan pos yang termasuk lengkap banget secara fasilitas. Minus toilet aja karena apa yang lo harapin di gunung ada MCK. Cuman area camping, warung, mata air, bahkan shelter darurat ada di sini. Pas pertama kali sampai, gue dan Egi heran kenapa malah kita yang nyampe pertama. Soalnya dari segi kecepatan kita sadar kagak yang lagi di kondisi prima. Mungkin karena peserta OT yang lain pengen santai aja kali ya trekkingnya, nggak perlu cepet-cepet amat kayak orang mau tektok. Oh ya, nggak lama setelah kita istirahat banyak monyet yang datang ke area tenda. Mungkin ini akibat dari kebiasaan pendaki gunung di sini ya, yang suka ngasih makan jadi ketergantungan. Himbauan aja sobat, kalau bisa pas lagi trekking jangan ngasih makanan kita dalam bentuk apapun, karena bakal ngefek ke perilaku mencari makan satwa yang ada di habitatnya masing-masing. Saat diserbu monyet, kita pun kedatangan teman baru sekaligus rekan tenda namanya Pak Novi. Beliau nih gokil banget coy. Sepuh yang udah banyak banget ngejelajah gunung dan mutusin buat pergi ke Slamet sendirian via open trip. Sugar, sand, mau petek. Tahun ini udah berapa kali Pak Novi naik gunung? Tahun ini udah berapa kali naik gunung? Tahun ini baru sekali. Ini doang. Mata air 50 meter ke bawah. Tapi nggak tahu ada air apa enggak. Kayaknya nggak ada. Kosong. Kondisi emergency, shelter dalam.
kondisi shelter lumayan koks, tapi jangan buat didirikan tenda ya. Ini buat emergency badai. Ini gede banget yang ini, kacau. Ini jenis apa nih? Lutung? Lutung hitam. Bisa aja sih. Kita yang masuk ke habitat mereka atau mereka yang masuk ke habitat juga? Humans, always humans. Human selalu salah ya, human. Kita hanya bertamu di sini. Lutung guys. Entah itu lutung atau apa, nanti kita cek di Google ya. Tapi kayaknya lutung sih, hitam soalnya. Pasar lutung. Footage drone ini menandakan bahwa kita sudah masuk waktu maghrib. Keren ya, di gunung waktu peralihan dari sore ke malam kerasa masih terang aja langitnya. Sedihnya spot camp via Bambangan ternyata nggak bisa ngebuat kita ngelihat sunset, tapi justru sunrise. Selain itu, tutupan pohon yang ngebuat kita nggak bisa secara full menikmati indahnya matahari dari gunung. Tapi, ada sisi positifnya juga cuy kalau gini. Pas cuaca gak menentu, apalagi badai angin, ngecamp di sini justru bisa lebih terlindungi gara-gara vegetasinya. Yang jelas, enjoy the moment, karena abis ini waktu malam telah tiba. Jadi sekarang udah jam 6 sore ya, pengen jam 7 dan udah gelap juga nih di daerah camp area Bambangan pos 5. Jadi karena Egi sangat amat malas dan sekarang sedang dalam mode hibernasi, jadi kayaknya kita nggak bakal langsung keluar ngelihat bagaimana suasana camp area 5. Kita bakal langsung tidur habis makan. Jadi sekarang kita tinggal nunggu maghrib dulu, sholat, terus habis itu nungguin makanan dari 3 dewa, makan, tidur. Why bro? Ah, ini berapa orang kak? 3 orang. Nah, ini nasinya dulu ya. Terima kasih. Ini rawonnya datang. Oke. Rawon nih. Ron. Alhamdulillah rawon. Ketinggian mana rawonnya? Belum. 3. Mungkin karena fisik, karena udah umur. Sekarang itu kalau mendaki ya kayak gini ya. Kalau dulu masih kayak gitu, kaos ini, kaos gitu masih. Sekarang nggak bisa. Pokoknya nyampe, tukar salin baju, pakai semua. Kalau nggak aku pasti gigi. Di dalam tenda, kita sering banget ngedengerin petualangan Pak Novi yang gokil abis. Semuanya dimulai gara-gara gue penasaran kenapa bawaan Pak Novi kelihatan dikit banget. Sampai akhirnya beliau cerita kalau compact bukan berarti sedikit. Beliau pun sudah ngitung dari awal secara efisien bawaan apa aja yang wajib, dan itu semua ultralight. Jadi transfer ilmu bener-bener kerasa banget dari awal kita makan malam sampai makan sebelum berangkat. Puncaknya. Setelah putus itu ada puncaknya. Namanya belum. Sorry ya. Tunggu sorry. Terima kasih. Marusun. Terima kasih. Di sini ya? Ya, terima kasih. Rawon coy. Pernah ketemu ini nggak Pak? Hewan buas gitu Pak? Dulu pengalaman pernah sekali di sana. Ketemu apa?
Ada mau? Tapi dia nggak mau. Sebenarnya nggak ketemu langsung ya. Kan kita tahu hewan buas dari aungan itu kan. Itu aja sih. Babi pernah lihat Bapak? Sering? Sering. Dulu di Merapi ular apa ini? Ular piton. Mungkin jadi daripada lingkar badan aku ini jalan gini. Oh. Kan kalau di Merapi itu ada tiga Batu Pelano, terus ke Tanah Datar, sama satu lagi lupa Pasar Rabaa, ya kan? Ini aku sama teman-teman naik dari Pasar Rabaa, naik, ya kan? Dulu kan namanya sembunyi-sembunyi ambil ada wis, sembunyi-sembunyi. Jadi di Batu Pelano ini nggak ada pengawas, jadi kita turun ke sana. Kita turun ke sana itu kan lewatin jalan setapak warga. Itu nampak gerak gerak ilalang gitu. Kami langsung pontang-panting lari. Nampak gerak ilalang itu mungkin ada 10 meteran atau 12 meter itu nampak gitu. Kalau saya bukan waktu ini Pak, bukan waktu naik gunung ketemu ular piton itu waktu ospek. Saya kuliah di IPB. Saya kebetulan jurusan geofisika kan. Dan di situ tuh yang masih kental ospek kayak senior gitu lah. Waktu saya jadi senior saya melihat tempat gitu mana nih yang bagus nih buat jadi survei. Buat jadi tempat ya adik-adik gitu ya main lumpur. Nyari di sekitar IPB itu. Emang udah ada rumor ya IPB kan masih rimbun gitu. Saya cek ke lumpur-lumpur, ada yang kerak gitu. Gede itu kelihatan berapa? Wah, jangan jadi sini. Sumpah. Memang istilahnya daerah-daerah Sumatera sana masih banyak juga piton yang gede itu. Di Waikambas daerah Lampung masih ada gajah kan ya Pak? Ada. Pengalaman horor Pak? Ada nggak Pak? Kalau horor insya Allah. Insya ya. Nah, nama itu kita ya cari penyegaran lokal. Satu rame aja kan. Dan satu kita jangan takabur kalau naik gunung. Jangan pernah takabur. Misalnya gini nih, Selamet, pendek aja jalurnya kok. Itu kata kabur namanya kan. Iya. Jalurnya pendek, kok sebentar aja kita naik ke atas gitu kan, kata kabur. Pengalaman dulu. Padahal aku sering melatih teman-teman. Jadi ada teman aku ini kabur. Cepat aja kita. Bayangin, kita masuk ladang orang. Jalannya kan masih pinggir itu kalau dari bawah tuh banyak ladang tuh. Kita muter 3 jam di ladang orang. Belum di vegetasi berarti? Belum. 3 jam. Betul 3 jam kita muter. Gara-gara satu orang yang kabur. Asbun. Saya kira Pak. Ya udah ingat pesan-pesan orang-orang sana, petua itu. Ya udah balikin semua baju. 2 orang baru balik baju nampak jalan. Dingin banget coy. Kok berembun keren nih, asik. Egi, selamat pagi. Gue nggak tidur, gue ngeliat mata gue. Fake. Gue lagi standby. Selamat pagi sobat dari Camp 5 Gunung Slamet Via Bambangan. Sekarang udah jam 1 pagi dan kita mau siap-siap buat ke Gubantalbat, siap-siap buat summit ya ke puncak Gunung Slametnya. Sesuai dengan prediksi kita kayaknya ngaret, katanya bakal berangkat jam 2. Cuma gue gak tahu apakah beneran bisa jam 2 atau kagak, tergantung kapan makan dikasih. Aku akan melakukan hal yang lucu. Om Alfred, selamat pagi.
Bang Andri dan kawan-kawan, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Japra, selamat pagi. Wah, sibuk ini. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya, cuman di sini cerah banget, bintangnya banyak. Pegang. Masih pada tidur, banyakan. Soalnya masih jam 1-an. Prosedur Tiga Dewa ya, kita disuruh buat bangun dan langsung siap-siap. Jam 2 harus bisa berangkat biar seenggaknya summitnya nggak yang terlalu kesiangan. Pak Novi, selamat pagi. Pagi. Ini persiapan Gi. Terminal siap. Lalu P3K, drone, logistik semua aman, tinggal sarapan. Semua ada barang udah gue packing, tinggal nanti packing ulang dengan matras. Mungkin akan istirahat dulu bentar, bisa lanjut langsung turun. Bismillah puncak. Jangan buru-buru karena VGTSC yang sekarang adalah pemeran utamanya, Tanah Merah. Selamat. 3 orang. 1, 2. Terima kasih Pak Novi. Oke, Thank you. Pak Novi, persiapannya gimana Pak Novi? Aman? Persiapannya gimana, aman? Tetap. Aman ya? Semua. Trek udah siap. Nyarap kita. Nyarap kita. Oke. Nyarap dulu ya berarti. Roti. Ada burger banger. Ini burger bang. Iya. Oh iya betul, ini burger coy. Burger coy. Wih, Ki. Buset. Ini jadi kayak mengingatkan kita di Gunung Parang. Bongkok. Iya, Gunung Bongkok nih. Camping udah pernah belum? Belum. Oh, ada belum? Purwakarta di pinggir di pinggir waduk itu. Enak camping. Bapak udah pernah ke Gunung Laya belum? Oh itu. Udah Gunung Laya? Belum. Itu gak jelas itu Pak. Itu cuma 500 mdpl. Cuman terjauh banget. Jadi kalau misalnya di Purwakarta ada gunung menjulang. Gunung Batu di Jawa. Udah, Alhamdulillah. Itu di Purwakarta kalau misalnya Bapak ngelihat ada gunung menjulang banget di antara yang lain meskipun pendek, itu Gunung Laya tuh. Dulu kita mikirnya waktu baru naik gunung-gunung gitu kok, ternyata malah lebih susah, nggak ada orang, nggak ada logistik, nggak ada warung. Jadi kayak lebih survival dari kayak gitu, dari ini. Pak, tehnya Pak. Siap. Oke. 1, 2, 3. Siap, sama-sama Mas. Bang, seru banget semua main kartu kayak. Jelas. Sorry berisik aja. Nggak happy kayak. Pengen ikutan deh, aduh dingin banget. Secara pengalaman trip dari treknya, bukan musuh sih jatuhnya. Tantangan utama itu lebih ke jaraknya sih. Kalau misalnya dari medannya itu justru enak ya, selamat ya. Nggak banyak juga akar-akar pohon yang ngeganggunya. Gua nggak tahu tapi di trek ke puncaknya kayak gimana ya. Kita ke pos 6, 7, 8, 9 puncak, berarti ada 5 titik yang harus kita lewatin. Jadi ini benar-benar setengah jalan dari yang kemarin. Gimana lagi? Hampir sama. Gimana, siap? Bismillah ya. Gue kayak mau nambah makan dulu, ada roti, gue masih lapar. Ya cukup. Cuman enak. Nggak expect gue dikasih burger. Banget. Nah ada roti 6 Agustus. Strategi anyep. Kenapa nggak gue? Ini udah kebuka buah. Udah lagi tambahan, biar nggak ringkin nanti. Siap-siap dulu, let's go. Tadi kita udah mendengar arahan dari Bang Japra ya. Satu
satu ranger di Tiga Dewa. Sekarang kita mau nungguin dulu, siap-siap buat kasih arahan sama Bang Andri. Bang Andri kita jadi sweeper. Bismillah, semoga nyampe jam 6, jam 7. Kita berangkat jam setengah 3. Dan katanya 3 jam, 4 jaman kalau misalnya cepet. Kita main santai aja, jangan terlalu ambisius gitu. Estimasi buat nyampe di Golden Sunrise tuh paling pos 9 ya, Lawangan paling. Ya, tunggu dulu terus habis kita berangkat. Setengah 3 jadinya. Dari yang awal itu jam 1, jam 2an. Emang ngaret tapi ya gimana? Masih pada turu mode. Ada apa gue kan? Bersama Mas Juk. Balik ya. lagi lu. Orang-orang Marki Caps. Stand up dong Bang. Iya. Dunia saya kalau dunia Aduh. Lumayan. Katanya lebih anget kalau misalnya pakai baju Marki Caps. Promosi gratis nih gak menjamin. Sebenarnya untuk pendakian kali ini tuh dibatasi di radius aman 2 km dari area puncak. Dan dari pihak base camp itu sebenarnya tidak merekomendasikan untuk ke puncak ya teman-teman. Cuman sifatnya hanya sekedar himbauan, lebih ke seperti ini. Ada sesuatu hal yang tidak diinginkan melewati batas aman tersebut, radius 2 km ataupun lebih tepatnya di Pelawangan. Yang pertama itu dari pihak base camp lepas tanggung jawab dan juga klaim asuransinya hangus. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu sebelum summit. Semoga nggak ada halangan suatu apapun. Oke, sesuai dengan nama gunungnya ya. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Dimulai. Bismillah. Berdoa tak akan pernah selesai. Saya bingung, mau tos dulu cuman jauh-jauhan kayak gini gimana? Gak usah, langsung berangkat aja. Langsung berangkat aja ya teman-teman. Oke, oke. Leadernya Mas Ato ya. Pakai vest kuning ya. Pakai running vest kuning. Oke, ayo. Jam 2 pagi kita kira melakukan summit attack untuk ke puncak Gunung Slamet. The real tujuan utama dan alasan kenapa kita ngelakuin pendakian kali ini. Karena gue pakai OT, jadi OTW-nya itu bareng-bareng. Gue udah nyaranin Egi untuk nggak banyak ngambil footage di belakang, biar nggak ketinggalan dan kita bisa lebih lama di puncaknya nanti. Jalur dari pos 5 ke pos 6 tergolong sempit ya, dan karena kita masih gelap jalannya, jadi berasa banget kayak lagi di goa. Ya, kita berjalan dari pos 5 pos 6. Cuacanya cerah tapi dingin. Kita langsung ke yang agak depan biar nanti cepat bisa istirahat dulu. Kita berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan nih. Jalan. Awas batang gue. Ya Mas. Ambil kloter yang di tengah tuh. Ada gap soalnya. Tadi dipotong juga Mas. Ada rombongan kan? Rombongan ini ditutup. Oh itu tebet? Iya tebet. Oh nggak tebet. Menuju pos 6 tolong terowongan dan macet nih. Jalannya satu arah doang. Udah kita ada di jam 3 pagi, jadi dari yang turun maksimal. Ah, pos 6 nih. Kita sampai di pos 6. Yuk. Aja. Kita udah sampai di pos 6. Sampai
jam 3 pagi. Ramai banget, macet. Tapi kita bakal lanjut soalnya buat ngejar puncak ya. Nggak bisa di kloter belakang juga, takutnya kalau di kloter belakang kita mau nggak bisa nyusul. Oke, kita lanjut lagi ya. Pos 6 ke pos 7. Padat merayap, ngikutin jalur dan juga pace orang di depan. Macet semua. Mantap. Macet ya guys. Ke pos 7. Jalannya satu jalur. Si rame. Bismillah. Semoga semuanya nyampe dengan selamat. Terjal banget lah. Terjal. Yes. Jadi bro. Udah bisa kalian lihat. Udah ada bunga luas. Kayak udah di 2.900-an. Jalannya masih terjal. Kayak gini mantep banget. Hei bang. Tunggu. Jadi gue mas. Nyari pengalaman. Udah mandi mas. Hah? Udah mandi. Pengalaman tidak harus mandi. Oke, ke pos 7 kita makin sering melihat yang istirahat. Terus nggak sedikit momen ada yang berhenti juga. Cuman gak apa. Yang penting kita jangan memaksakan. Kecuali kalau lu emang pengen nyari footage drone, gas. Enggak mas? Masa Adit buru-buru amat. Bunga Edelweiss tuh tinggi banget ini tuh. 2.900-an nih kayaknya. Oh udah ada bunga Edelweiss ini. Kayaknya di atas harusnya pos 6 sih, pos 7 sih. Wah, ada terowongan coy. Gila, selamat. Oke juga. Astagfirullahaladzim. Oh, ini tempat istirahat nih. Ini buat nesting. Tante. Buset. Aman Gi? Berhenti di pelangnya Gi. Di pelang. Nice. Om Jo. Yuk. Pelangnya di mana Bang? Iya. Oh ini Ki. Oke coy, sekarang kita udah sampai di pos 7 sama yang Kendit. Ini pos camp area terakhir di Gunung Slamet kayak Bambangan. Tadi jalurnya asik, mungkin kasih udah mulai beban gitu ya. Egi MVP karena dia masih bawa Ariel, yang lain gak ada bawa. Tapi tadi ada sedikit miss rencana ya. Jadi gua awalnya nyaranin kalau misalkan kita jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau misalnya macet kita nggak bisa lagi buat ngejar gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang di pos 7 rombongan 3 dewa juga masih ada. Nanti sebisa mungkin pace kita di awal lebih cepat. Sebenarnya kloter pertama, biar nanti kalau misalkan pelan-pelan itu nggak yang macet. Sejauh ini oke, pos 6 ke pos 7 nggak terlalu jauh.
nanti kita lihat di pos 8 dan 9. Masih gelap juga, nggak bisa ngambil terlalu banyak gambar. Oke, sekarang kita lanjut buat OTW ke pos 8. Pos 8. Kita sengaja nggak lama tadi istirahatnya di pos 7 karena biar dapat paceng cepat di puncak. Nanti kita bisa lebih lama di sana. Soalnya kita juga bakal ngedrone, nggak bisa ditungguin. Sejauh ini mantap pokoknya. Pasirnya masih oke. Yang penting kita jangan lambat karena macet. Lambat karena jalan nggak apa-apa lah. Kalau kayak gini mah Selamat sama Pangrango secara medan lebih gila ini ya Pangrango ya. Selamat masih friendly segini. Nice. Pohon kering ya. Nice. Hati-hati Gi. Terowongan lagi mantap. Nggak bisa habis. Pos 8. Nice. Oke, pos 8 sama yang Jampang 3092. Terpendek ya dari pos 7 ke pos 8 tuh. Dari 3040 ke 3092 naik cuman 52 mdpl doang. Lu udah bisa ngelihat Gunung Sumbing sama Sindoro ya. Soalnya udah bukan di sini. Dan tutupannya udah mulai gak banyak. Mantap pokoknya. Itu bakal lagi. Sampai di pos 8 kita baru sadar kalau ternyata kita terlalu cepat OTW ke puncaknya. Baru jam 3:30 tapi tinggal 1 pos lagi untuk bisa sampai ke puncak. Akibatnya suhu pas kita di sini tuh dingin banget. Anginnya lumayan kenceng dan medannya masih sulit untuk dilihat. Nah uniknya vegetasi daerah puncak Gunung Slamet botak atau nggak ada vegetasi sama sekali. Makanya dari pos 8 ini kita mulai memperlambat laju trekking. Karena selain udah nggak macet, kita juga nunggu matahari mulai terbit biar suhunya naik dikit. Ya, tanjakan Pelawan Gi. Ini tanjakannya. Ya, jadi kita sampai di pos Pelawangan jam 4. Lebih cepat dari kita duga ya. 1,5 jam. Treknya terjal banget. Kita naik dari 2.700 sekarang ke angka 3.000-an. 3.100. Habis ini tinggal 300 Mbp lagi, setengah jalan lagi dari Kemarea ke sini buat sampai ke puncak. Dingin. Tadi sejauh ini aman. Tinggal selangkah lagi untuk bisa melihat indahnya puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah. Dan pos 9 inilah yang akan menjadi pos terakhir sebelum akhirnya pergi ke sana. Pos 9 juga menandakan batas vegetasi Gunung Slamet. Jadi setelah ini treknya semakin menantang. Kenapa begitu? Karena jalurnya batuan pasir semua. Dari setiap jalur yang kita lewatin, jalur ini yang harus kita perhatiin banget. Karena salah dikit bisa bahaya atau membahayakan pendaki sekitar. Udah nggak ada petunjuk arah atau papan arah yang jelas, wajib memperkirakan langkah dan energi. Karena salah langkah bisa mundur lagi gara-gara pasir dan perlu banget pakai baju yang kagak tembus angin atau suhu dingin. Cuman dari setiap rintangan itu tetap ada nikmat yang bisa kita rasain, yaitu melihat betapa indahnya sunrise dari atas Gunung Slamet. Jam 3.52. 3.52. Serius? Jam 4. Darah bro.
Reset tadi. Aduh. Hati-hati ya di Pekalongan ya, korban. Rasain juga. Ada pelang di situ. Tulisannya arah turun. Apa sih? Apa? Hah? Udah terang belum? Sudah azan subuh guys, 4.30. Kita sengaja lambat biar di puncaknya nggak terlalu gelap dan dingin. Kalau sempit istirahat, habis lanjut lagi. Hah? Ya. Semakin dekat dengan puncak, semakin samar suara orang-orang dari base camp. Seakan dunia perlahan mengecil. Lalu ketika gue menoleh ke atas, hamparan langit mulai berdenyut lembut sambil menampakkan warna yang mustahil diciptakan tangan manusia. Sunrise mulai terbit, menyikap dari balik lautan awan, dan saat itu gue terdiam. Tak ada kata yang cukup untuk memberitahu betapa kagumnya gue kepada ciptaan Tuhan ini. Di Gunung Slamet gue sadar, kalau gue bukan siapa-siapa. Cuman butiran debu yang gak lebih besar daripada batu-batuan yang ada di sini. Namun dalam momen ini, semesta seakan-akan tersenyum kepada gue. Subhanallah. Subhanallah, kebayar guys. 100 ambil lagi, gak nyampe malah 50 ambil lagi. Bibir udah sulit berkata-kata karena kedinginan. Tapi kita sesuai dengan durasi pendakian. Caranya nyampe. Nah, Bang Ri sampai sini. Marit, selamat dong. Alhamdulillah. Selamat. Marit udah nyampe. Udah kesana? Iya, mantap banget. Udah kesana? Belum. Oh, belum. Iya. Mau kosong plakatnya? Plakatnya kosong. Kayaknya sih. Masa sih mas kosong? Belum terlalu ramai. Iya. Berharap ya. Oke. Tadi udah ngambil view sih, tapi udah banyak. Om Komar,
Selamat. Selamat. Gokil. Bumja. Selamat datang di atap Jawa Tengah. Let's go. Jateng coy. Mana guys? Selamat datang boy di atap Jawa Tengah, Gunung Slamet, Via Bambangan. Tepat pukul 6 pagi, ketika matahari sudah mulai terlihat makin megah, gue dan Egi akhirnya sampai juga di atap Jawa Tengah. Area puncak gunung tertinggi di Jateng yaitu Gunung Slamet. Sejujurnya, gak pernah dalam hidup gue kepikiran bakalan nyelesain tantangan 3S. Gue inget banget beberapa tahun lalu itu cuma jadi bahan bercandaan gue dan Egi. Tapi siapa sangka, hari ini gue bisa menginjakan kaki di sini. Sangat disayangkan kalau Egi masih PR 1 gunung lagi untuk bisa nyelesain 3S. Tapi meski begitu, pemandangan indah Gunung Slamet tanpa dinding putih udah cukup kata dia buat tetap ngerasain senangnya berada di sini. Jalur Via Bambangan bener-bener asik banget dilaluinnya. Warungnya banyak, ada fasilitas ojek gunung sampai kondisi treknya yang gak terlalu nyusahin. Emang bener sih, mungkin ini jalur paling aman dan nyamannya Gunung Slamet. Sementara pas sampai puncak, kawahnya itu ternyata lagi aktif. Berbeda dengan Gunung Sindoro, area puncak gunung ini nggak terlalu recommended buat dikelilingin. Tapi pas gue kesini diem di satu spot pun udah ngerasa puas banget. Karena langitnya bener-bener ngedukung untuk terlihat cantik. Gak ada yang benar. Suasana di puncak Gunung Slamet ternyata nggak sesepi yang gue kira. Justru rame cuy. Belum jam 7 aja udah banyak pendaki yang berdatangan. Dan setelah berlama-lama di sini, gue sadar akan satu kesalahan. Harusnya pas baru sampai langsung foto di plang. Karena ternyata semakin siang semakin panjang antrian buat foto. Ya nasib konten kreator, dokumentasi dulu buat Golden Sunrise sampai lupa bikin kenang-kenangan diri sendiri. Tapi nggak apa-apa, karena pas di kondisi ini masih banyak yang belum sadar kalau di Gunung Slamet Via Bambangan plangnya ada 2. Dan kebetulan plang yang lainnya masih sepi, jadi gue dan Egi masih tetap bisa dapat foto kenang-kenangan. Di belakang lu kawah dan kita sudah sampai di atap Jawa Tengah. Gimana Gi? Yes, atap Jawa Tengah 34 berapa gitu. Dan lihat masih banyak orang di sini ternyata. Tapi tadi karena kita udah datangnya duluan, kita sebenarnya nggak pengen buat ke plang juga sih yang. Kita ada di sini, roll di sini, dan lu lihat di drone juga pasti kita beneran di sini bukan AI. Jadi nikmati momennya, enjoy Gunung Slamet Indonesia, Jawa Tengah. Kita udah ngambil segala macam footage yang diperlukan untuk Ready Explorer dan sudah saatnya kita membuka diri. Gila, Gunung Slamet Via Bambangan, no remet, 7 Summit. Bukan 7 Summit ya? 3S. Mantap. Akhirnya sampai juga dan ya pengalaman yang sangat amat berharga ya. Mulai dari yang tertutup dinding di Sumbing, terus di Sindoro cerah, di Slametnya gokil.
bener-bener bisa ngeliat full kawah, terus abis itu lautan awan, lautan manusia. Oke semuanya. Semoga pendakian gue dan Egy di Gunung Slamet ini bisa ngebuat lu makin pengen untuk menjelajahi alam Indonesia. Enggak juga nggak apa-apa, lu tinggal nonton video gue, oke? Jadi kayaknya itu aja mungkin ya gue. Terima kasih banyak udah nontonin dan thank you banget udah selalu support dari Explore. Sampai jumpa lagi di next RT. Jadi gue dan Egy, terima kasih dan sampai jumpa.